kasih. Oke. Ada yang mau coba jawab? Bank sentral adalah Halo, Presiden dan PS4. Ada yang mau coba jawab? Oke, Glasi adalah lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan di wilayah negara. Ini langsung jawab semua. Bank sentral adalah sebuah instansi yang berjaga tanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara. Bank sentral adalah sebuah instansi lembaga keuangan yang menjaga kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi dari tingkat badan usaha, okay, yang merupakan masyarakat atau bentuk simpanan. Ini yang dari JC ini. Boleh JC? JC boleh bersuara? JC? JC Ayu bisa bersuara JC? Halo, jangan ya suara saya ya. Oke, nah yang dari jawaban lain nih, ini udah bagus-bagus semua nih ya. Overall emang benar bahwa kalau bank sentral itu, tunggu sebentar. Saya mau komentari yang punya JC dulu ya. Yang lainnya oke. Oh nggak bisa on. Oke. Untuk punya JC, ada yang mau komentari? IPS 3 dan IPS 4. Siapa tahu ada yang mau benarkan dari punya JC. Ada yang mau coba bersuara? Belum suaranya? Ada yang mau? Nah, mari kita lihat ya. Kenapa saya bilang punya JC itu agak masalah. Oke, alasan punya JC itu bermasalah adalah karena ini, karena dia salah mencari arti bank sentral. Ya, bank sentral pengertiannya apa ya? Jadi, mari kita lihat. Apakah ini yang disebut bank sentral? Bisa bersuara? Halo teman-teman, apakah ini disebut bank sentral? Betul atau tidak ya? Itu bank umum, Pak. Oke, bang, yang lain? Nggak komentar? Oke, tadi ya, oke. Nggak apa-apa ya, kita lihat. Suara saya masih putus-putus ya? Oh, bentar ya. Ini
S S S. Oke, udah masih putus-putus. Gimana? Suara saya? Udah oke belum ya? Gimana Reza suaranya? Suara kecil. Benar yang kalian bilang, berarti ini bukan bank sentral ya, ini bukanlah bank sentral ya. Kalau mau tahu yang kalian tadi sebut itu udah benar, ini namanya bank umum ya. Apa bedanya? Nah, kita sengaja belum bahas apa bedanya bank sentral sama bank umum ya. Ini pengertian bank sentral. Bank sentral merupakan lembaga, bukan badan usaha. Kenapa Bapak bilang lembaga? Karena dia tidak berdasarkan based on profit. Ya, kalau badan usaha itu adalah sebuah lembaga yang bergerak untuk mencari keuntungan, itu badan usaha. Kalau Bapak bilang, bank sentral itu merupakan lembaga atau instansi. Kalau lembaga atau instansi itu kepemilikannya biasanya punya negara. Ia memiliki peran penting dalam perekonomian, terutama di bidang moneter, keuangan, dan perbankan. Ya, terutama di bidang moneter. Moneter itu udah ada yang tahu belum ya? Moneter itu apa ya? Nah, kalau jawab. Yang mau coba jawab, moneter adalah ada yang mau coba jawab. Oke. Ada yang mau coba jawab tentang moneter? Sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam pengaturan persediaan uang. Ya. Oke, Revalina, Irena, Reja. Oke. Memang benar bahwa kalau gampangnya moneter itu adalah sebuah kebijakan yang mengatur tentang jumlah uang. Ya, jadi uang itu banyak atau sedikit tuh harus diatur oleh bank sentral. Ya, menurut Anda, apakah kita boleh mencetak uang sebanyak-banyaknya? Terutama ya. Kalau kita tahu bahwa sebenarnya Indonesia itu banyak utang dengan uang luar negeri. Kenapa Indonesia nggak mencetak uang aja atau bank sentral tidak menyuruh aja dengan kebijakan moneternya dia buat untuk dia cetak banyak-banyak uang, setelah itu dia bayar. Ada yang bisa jelaskan saya kenapa pemerintah tidak melakukan hal tersebut ya? Kenapa pemerintah tidak melakukan aja cetak uang sebanyak-banyaknya, habis itu dia bayar utang pada masyarakat luar negeri? Toh lebih gampang menurut saya. Indonesia kalau mau cetak uang sebanyak-banyaknya nanti dia bisa bayar utang gitu menurut saya. Kalau menurut kalian kenapa dia tidak melakukan hal tersebut? Ada yang mau coba jawab langsung pakai suara? Oke, siapa namanya?
siapa? Malaysia ya. Oke, Malaysia. Suaranya bisa dekatin ya karena agak kecil. Oke. Oke, nggak apa-apa. Silakan. Cuman bisa menyebabkan kenaikan harga barang sama kenaikan nilai mata uang yang betul ya kalau kesimpulannya seperti itu ya Malaysia ya. Oke. Kalau Andrew? Menurut saya, jika suatu negara mencetak uang yang jumlah banyak, maka akan mengakibatkan harga barang di negara tersebut naik secara drastis atau inflasi, sehingga nilai mata uang tersebut akan turun. Jadi harga-harga barang semua pada naik secara drastis. Kalau inflasi itu apa sih? Inflasi itu kenaikan harga suatu barang yang terjadi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, di mana hal itu disebabkan oleh jumlah uang beredar yang lebih tinggi daripada aliran barang dan jasa. Iya. Oke, terima kasih Malaysia, terima kasih Andrew, jawabannya tepat. Kenapa negara tidak melakukan hal tersebut? Sebenarnya alasan mendasar kalau kalian tanya itu pertama adalah kalau kalian tahu sebenarnya kita kan pernah belajar namanya permintaan sama penawarannya. Kalau harga yang ditawarkan semakin banyak, barang yang ditawarkan di pasar semakin banyak, maka barang itu makin nggak berharga. Kalau secara logis, ya, kalau secara logis barang itu akan makin nggak berharga. Jadi kalau uang kalau dicetak banyak, itu akan makin nggak berharga. Kenapa? Karena dia ada patokannya dong. Nah, saya mau tanya dulu nih, patokan mencetak uang itu apa? Patokan mencetak uang itu apa? Tahu nggak ya? Kalau negara kita mencetak uang atau semua dunia ya, dunia itu mencetak uang dengan patokannya apa? Kok bisa sih tiba-tiba cetak uang sebanyak itu? Atau jumlah uang di negara kita berapa sebenarnya? Kok bisa sebanyak itu? Dasarnya apa? Ada yang tahu? Kok sambil searching nih? Ada yang tahu patokan mencetak uang? Halo? Ada yang tahu patokan mencetak uang? Nah, mungkin saya jawab aja. Patokan mencetak uang itu sebenarnya dasarnya adalah jumlah emas yang dimiliki oleh sebuah negara. Ya, ya. Patokan mencetak uang sebuah negara itu didasarkan dari jumlah emas yang dimiliki oleh sebuah negara. Jumlah emas yang dimiliki sebuah negara itu akan menjadi patokan dasar uang yang akan dicetak. Kenapa jumlah, kalau mau tahu kenapa Amerika Serikat punya mata uang yang kuat ya. Kenapa Amerika Serikat punya mata uang yang kuat? Itu karena jumlah emasnya adalah jumlah yang tertinggi. Ya, jumlah emasnya adalah jumlah yang tertinggi. Makanya dia selalu menjadi patokan dasar untuk semua negara membandingkan nilai mata uang. Ya, itu dasarnya. Oke. Nah, mari kita lanjut. Bank sentral di setiap negara hanya berjumlah satu dan tidak pernah lebih dari satu. Bank sentral di setiap negara jumlahnya hanya satu dan tidak pernah lebih dari satu. Ya, semua negara hanya punya jumlahnya satu. Ya, dan mereka memiliki peran sebagai berikut. Ya, tetapi tidak semua punya perannya enam peran masing-masing.
ada yang punya cuma 2 peran, 3 peran, ya. Tapi ini yang peran bank sentral sebagai berikut. Jadi ada 6, sebagai bank sirkulasi, sebagai kasir pemerintah, sebagai bankers bank, sebagai otoritas moneter, sebagai otoritas sistem keuangan, sebagai otoritas sistem pembayaran. Nah, kalau Anda lihat, saya ada kasih gambar sebelah kiri, itu mungkin bisa jadi nanti pertanyaan saya, siapa Gubernur Bank Indonesia, karena kita harus menghafal sebenarnya. Jangan sampai anak Sandi Petrus nggak tahu siapa itu Gubernur Bank Indonesia. Ya, peran bank sentral itu ada 6. Peran bank sentral sebagai bank sirkulasi adalah pertama, dia penerbit dan pengatur alat instrumen yang pembayaran yang sah di satu negara. Ya, dia sebagai penerbit alat pembayaran yang sah di satu buah negara. Jadi kalau ceritanya sebagai bank sirkulasi adalah kalau Bank Indonesia ya dia membuat alat yang namanya mata uang rupiah yang sah di negara kita, ya, itu adalah bank sirkulasi, ya. Kedua, bank sentral adalah yang mengatur setiap transaksi pemerintah dalam pemasukan dan pengeluaran. Kalau di Indonesia lebih gampangnya disebut dengan APBN, ya. Dia mengatur jumlahnya, memasuknya berapa, persentasenya harus berapa tahun ini, pajaknya harus berapa, itu yang mengatur harus berdasarkan bank sentral. Bank sentral sebagai bankers bank, bank sentral sebagai peminjam dana kepada bank komersial atau bank umum melalui pertimbangan. Pertimbangannya seperti apa, Pak? Pertimbangannya pertama adalah bagaimana kondisi bank tersebut, kenapa dia meminjam, apakah bank tersebut bisa mengembalikan dananya, itu harus dipertimbangkan. Nah, yang terakhir adalah semua ada kata otoritas. Sebelum kita cari tahu apa itu setiap kegunaan perannya, kita harus tahu dulu otoritas adalah hak yang melakukan tindakan atau hak yang membuat peraturan untuk memerintah orang lain. Jelas otoritas itu adalah seorang pengatur. Ya. Bank sentral sebagai pengatur kegiatan moneter, kegiatan dalam peredaran uang. Ya, jumlah uang mau dicetak, ya, jumlah uang mau disebarkan itu berapa. Itu adalah otoritas moneter. Yang kelima adalah bank sentral sebagai otoritas sistem keuangan. Dia mengatur dan menjaga agar ya stabilitas keuangan terjaga. Yang terakhir adalah otoritas sistem pembayaran. Semua agar terjaga lancar dan aman. Oke, sampai di sini. Ada yang mau tanyakan dulu? Kalau tidak, boleh jawab tidak. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau IPS 3 dan IPS 4? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Oke. Kalau enggak, saya lanjut ya. Oke. Bank Sentral Indonesia. Jangan sampai setiap tahunnya saya tanya, Bank Sentral Indonesia apa, Pak? Bank Sentral Asia, BCA apa? Bukan. Bank Sentral Indonesia adalah Bank Indonesia yang kantor pusatnya ada di Jakarta, ya. Yang tadi mata uang kita ada rupiah, website resminya ada www.bi.go.id, jumlahnya hanya satu, ya. Tujuannya yang penting. Tujuan Bank Indonesia cuma satu, mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, agar nilai rupiah stabil. Itu sebenarnya peran setiap bank sentral. Jadi dia cuma perlu jaga nilai mata uang negaranya tidak jatuh, tidak ombang-ambing, atau tidak fluktuatif kalau lebih baik katanya. Ya, nah, Pak, tadi yang saya bilang, Pak kan jumlahnya cuma satu, Pak. Kenapa di setiap provinsi itu ada? Iya, Bank Indonesia berada di setiap wilayah. Itu adalah kantor perwakilannya atau hanya cabang, ya, yang berperan untuk mengatur setiap daerah. Jadi kalau pusatnya mungkin dia mengatur untuk keseluruhannya, dibantu dengan kantor perwakilannya sebagai agar setiap wilayah, apalagi seperti negara Indonesia yang banyak wilayah terpisah-pisah, itu bisa terjaga kestabilan. Ya, yang paling gampang ya 6 peran tadi. Ya,
kestabilan moneter, kestabilan sistem keuangan, dan kestabilan sistem pembayaran. Oke. Tugas Bank Indonesia sesuai dengan pasal 8 UU nomor 23 tahun 1999 itu ada 3 sebenarnya, tapi tolong dibaca kembali. Pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, ya, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Ketiga adalah mengatur dan mengawasi bank, tapi ini sudah tidak berlaku lagi, ya, sudah dialihkan ke otoritas jasa keuangan. Nah, tahukah Anda pencetak uang bukanlah BI? Pencetak uang bukanlah BI. Siapa ya pencetak uangnya? Uang instansinya siapa ya? Yes, good. Pencetak uang adalah Perum Peruri. Ya, pencetak uang negara pencetak rupiah bukanlah Indonesia, melainkan Perum Peruri, Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia. Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia. Bank Indonesia hanya berfungsi sebagai pengatur jumlah penerbitan uang dan memerintahkan untuk mencetak. Ya. Dan Bank Indonesia adalah salah satu pengedar. Ya. Ingat ya. Yang mencetak bukanlah Bank Indonesia, tapi melainkan Perum Peruri. Dia bertugas, kalau Bank Indonesia hanya bertugas untuk menetapkan jumlah uang yang harus dicetak berapa dan memerintahkan untuk diedarkan. Diedarkannya tetap melalui Bank Indonesia. Itu maksud tugas kantor cabang. Ya. Kantor cabang atau kantor perwakilan. Untuk mengedarkan seperti Indonesia yang punya wilayah setiap terpisah-pisah ya, seperti tadi saya bilang. Oke, sampai sini ini adalah FPP kali 1 7.1. Ada yang mau tanyakan dulu? Sebelum saya lanjut ke yang kedua. Atau ada yang dapat lebih dari materi ini? Halo, ada yang mau bertanya? Oke, terima kasih Desni. Kalau IPS 3 dan IPS 4, ada yang mau tanyakan sebelum saya lanjutkan? Halo, IPS 3 dan IPS 4. Ini nggak ada orang, semua hilang ya orang. Halo? Jumlahnya cuma 8 orang. Ya, saya panggil satu-satu ya, untuk bertanya satu-satu orang ya. Oke, ini bakal nanti saya uploadkan. Kalian yang mau tanya? Oke, lanjutannya adalah sistem pembayaran. Ya, lanjutannya adalah sistem pembayaran. Oke.
nggak muncul belum ya tampilan. Jaringannya jelek banget nih hari ini. Bentar ya. Halo. Udah kedengaran suara saya? Halo, kedengaran suara saya? Oke. Oke. Lanjutannya adalah sistem pembayaran. Oke. Itu sistem pembayaran, ya. Kalau kalian udah lihat juga ya, apa itu sistem pembayaran? Ya, sistem pembayaran adalah metode yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana. Ya, yang penting adalah metode pemindahan dana. Kalau sistem pembayaran yang penting adalah kita mau tahu artinya kata sistem itu apa, artinya kata bayar itu apa. Arti kata bayar kita adalah memindahkan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul karena dari kegiatan ekonomi yang dilakukan. Ya, ingat, sistem pembayaran adalah, jangan bilang sistem pembayaran adalah sistem yang digunakan untuk membayar. Toh sama aja, kenapa kalau saya tanya kata sistem, kalian jawabnya juga kata sistem. Saya tanya membayar, kalian juga tanya membayar, ada jawabannya bayar juga. Ya, lebih baik adalah sistem pembayaran adalah metode yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul karena dari kegiatan ekonomi yang dilakukan. Kalau berdasarkan sejarah dan proses zaman, ya, kita sudah memasuki 3 zaman, yaitu sistem barter, uang logam dan kertas, uang elektronik. Kalau kita lihat secara zaman, mungkin barter itu masih ada di segelintiran orang, kita nggak tahu itu, mungkin kemungkinan ada, saya nggak berani bilang tidak ada ya. Barter bukan berarti tidak ada. Uang logam dan kertas mungkin masih mendominasi, tapi sudah mulai didominasi oleh uang elektronik yang sudah mulai semakin canggih. Ya, uang elektronik adalah uang non tunai kalau kita tahu. Ya. Nah, prinsip sistem pembayaran itu ada 4 sebenarnya. Ya, mempunyai aturan dan prosedur yang memungkinkan peserta memahami risiko keuangan yang mungkin dihadapi. Jelas, sistem pembayaran itu memiliki aturan dan prosedur yang jelas. Ya, agar peserta juga memahami risiko keuangan yang mungkin dihadapi. Contohnya apa? Contohnya adalah pembayaran melalui sistematika cek. Ya, sistematika cek punya aturan? Ya, jelas punya aturan. 1 adalah punya tabungan. 2, apa? Punya prosedur. Ya, prosedurnya bagaimana, Pak? Kita harus ke bank, kita harus membuka cetakan bank, kita harus masukkan bank dalam bentuk tabungan giro, dan kita harus membukakan tabungan kita. Resikonya apa, Pak? Kemungkinannya kosong. Misalnya kalau saya nggak punya jumlah uang yang tertera. Ya. Kedua, menjamin agar settlement. Settlement itu adalah sebuah penyelesaian transaksi dapat dilakukan pada hari yang sama, maksimal pada hari tersebut. Ya,
Sistem pembayaran juga harus menjamin bahwa sebuah penyelesaian transaksi bisa selesai dalam hal tersebut. Pak, saya nggak pernah tuh Pak lihat orang yang transaksi lebih dari 1 hari. Ya, karena kita cuma bermain transaksi di bawah 1 juta, 2 juta, 100 ribu, 200 ribu. Ya, kalau transferan dana di atas 100 juta biasanya, transferan dana di atas 100 juta, itu paling cepat ya, itu 3-4 jam. Bisa diselesaikan pada hari tersebut, atau bisa diselesaikan pada jam tersebut atau menit tersebut, tapi bayar biasanya. Kalau pada bank-bank tersebut biasanya bayar. Kalau di bank BCA itu nggak salah kita perlu bayar 15.000 misalnya untuk transaksi di atas 100 juta. Ya, karena saya belum pernah tanya kenapa hal seperti itu. Mungkin nanti kan saya cari tahu kenapa kalau penyelesaian itu harus kalau di atas 100 juta harus bayar. Sistem pembayaran juga harus menjamin tingkat keamanan dan kepercayaan operasional yang tinggi. Ya, guna apa? Penanganan darurat untuk penyelesaian pemrosesan yang cepat. Jelas, kalau kita bayar sesuatu, kita perlu rasa aman dan rasa percaya. Nah, kalau enggak, kita nggak bakal pakai. Kalau dari dulu kita sering ditipu menggunakan cek, mungkin kita nggak bakal gunakan cek gitu. Misalnya, ya, kalau kita merasa tidak aman dengan cek, kita mungkin nggak bakal pakai cek. Ya, dan kita juga dikasih tahu, oh misalnya Pak, misalnya cek Bapak kena curi, misalnya cek Bapak kena ambil sama orang, ya pasti ada penanganan daruratnya. Mungkin Anda bisa telepon via perbankannya, Pak tolong blocking kalau ada pencairan cek seperti ini. Keempat adalah menyediakan alat untuk melakukan pembayaran yang praktis, untuk pemakaian dan efisien, untuk perekonomian. Jelas, sistem pembayaran itu diciptakan agar semuanya makin praktis, agar semuanya makin efisien. Makanya terjadi perbedaan sejarah yang dari barter ke logam kertas dan ke elektronik. Itu semua jelas adalah perkembangan zaman yang mendukung nomor 4. Ya, supaya makin praktis dan supaya makin efisien. Ya, makin cepat sebuah kegiatan transaksi sebuah negara, itu akan makin mendukung perekonomian negara sebenarnya. Karakteristik instrumen sistem pembayaran ada 3. Pertama, harus berbentuk fisik. Ya, berbentuk fisik itu adalah pembayaran wajib berbentuk dokumen seperti kartu, ya, dokumennya itu berarti seperti kertas, kartu, atau yang paling modern sekarang ialah tanpa fisik melalui internet dan telepon. Sistem pengamanan transaksi, memiliki keamanan yang tak terpisahkan agar tak terjadi pemalsuan. Basis pembayaran menggunakan pembayaran secara tunai ataupun non tunai. Ya, nah. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran ada 4 sebenarnya. Sebagai pemakai, Bank Sentral adalah seorang user. Sebagai anggota, ya, ini belum saya tulis kok, nggak kesini ini kemana? Kemana saya nggak tulis habis itu? Sebagai penyedia, sebagai pelindung. Ya. Plus, dia sebagai anggota sistem pembayaran, ya, yang dimana dia merupakan orang user pula yang harus membayar pembayaran melalui namanya sendiri. Tapi walaupun dia seorang pengguna dan anggota, dia adalah orang yang menyediakan atau lembaga yang menyediakan sistematika pembayaran di negara Indonesia. Dan dia juga harus melindungi lembaga yang melindungi dan menjaga sistem pembayaran agar aman, terpercaya, dan efisien dipakai oleh setiap masyarakat.
Atau kalau kita ringkas, sebenarnya peran Bank Indonesia itu kalau berdasarkan undang-undang ya, dia itu pertama sebagai regulator dan fasilitator, ya, yang dimana dia pembuat kebijakan, wewenang, jenis, prosedur dalam sistem pembayaran, itu adalah regulator, serta mendukung dengan alat yang memadai dan terpercaya, yaitu fasilitator. Ya, nah, jelas, contohnya, kalau Bank Indonesia mau buat ATM, ya, dia harus buat dong kebijakannya apa, wewenangnya apa, jenis yang bisa ditransaksikan apa saja, prosedur dalam penggunaan ATM apa saja, tingkat keamanannya apa saja, dan alatnya yang harus disediakan gitu loh ya. Atau lembaga pengawas, Bank Indonesia bertugas sebagai lembaga yang mengawasi sistem pembayaran agar mendapatkan sistem pembayaran efisien, aman, cepat, dan tepat. Dan terakhir adalah lembaga penyelenggara. Bank Indonesia berperan sebagai penyelenggara seperti penyelenggaraan dalam kegiatan ekonomi masyarakat dulu pernah dipegang oleh PT Pos Indonesia. Lembaga penyelenggara ini dulu adalah contohnya kalau bayar listrik, bayar air dulu itu di PT Pos Indonesia sebelum ada PDAM dan PLN. Itu bisa dilakukan di PT Pos Indonesia. Nah, sistem pembayaran non tunai itu seperti apa sebenarnya? Contohnya, kalau saya adalah pembayar, ya, pembeli, ini ada penjual, ya. Sistem pembayaran non tunai itu adalah melalui satu lembaga instansi keuangan atau badan usaha keuangan lebih tepatnya, yang dimana pembeli memberikan uang melalui satu media, ya, akan terhubung ke instansi sebagai perantara untuk menyetujui. Berarti menyetujui dalam waktu sebentar, iya, penerima uang dari proses transaksi. Adalah sistem pembayaran tunai. Yang paling gampang kalau kita ingat adalah sistem pembayaran menggunakan kartu misalnya. Kalau kartu bayar, ya nggak langsung ke sini dong, nggak langsung ke penjual dong, dia pasti ke badan usahanya dulu, baru turun ke penjual. Perkembangan zaman untuk uang non tunai, mulai dari kartu, cek, e-money, dan sudah masuk ke zaman-zaman yang seperti ya ada GoPay, WorldPay, ya, dan lain sebagainya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Loh. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Oke. Kita absen dulu sebentar ya. Siapa ketua kelas S3 ada kemarin, saya lupa. Cung, siapa yang nggak masuk, Cung? S4 siapa kemarin ketua kelasnya? Udah dicek, Cung, siapa yang nggak masuk? Justin, siapa yang nggak masuk, Justin? Oke, saya sambil posting materi baru yang saya kasih. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Yang ada izin sama saya itu Nicole Helen. Itu dari S3 semua. Tadi yang teman-temannya kalau udah kasih tahu izin, tolong dicek kembali ya. Mungkin yang baru saya kasihkan itu bisa Anda tambahkan di file Anda. Adison baterainya habis, Pak. Adison tadi ada hadir nggak, Cung?
Dah habis kan bisa charge sekarang. Ya, lanjut. Lagi Cung. Ini yang izin sama saya Cung ya, ada Helen, ada Nicole. Nicole udah masuk belum? Nicole aja udah masuk. Helen, Helen belum masuk. Karena gangguan dia di daerah saya. Lagi Cung, IPS 4. Oke, tuh. Dia sempat ya, tadi ya. Mungkin Justin Javier, Felix, itu permasalahan jaringan. Maka sekitar itu Cung yang